Allah akan kasih orang yang mengabdi kepada masjid, berkhidmat kepada masjid, berkontribusi ke masjid, melakukan gerakan sesuatu, inovasi di masjid, itu rezekinya unlimited, tanpa batas. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Makanya Tok Yani berani minta sama Allah, ya Allah kasihkan rezeki karim kepada sistem Masjid Allah ini untuk membayar hutang negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Ayah, ruang yang menghadirkan petua, kisah, dan hikmah. Karena di Ruang Ayah selalu ada hikmah. Masya Allah. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget. Dari safar beliau menyempatkan untuk hadir di Ruang Ayah ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Tok Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Tok Ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Selamat datang di Ruang Ayah Tok Ya. Alhamdulillah, makasih banyak. Ini- Kami pun terima kasih. Siap. Dengar-dengar lagi safar ya Tok Ya. Ya, safar lintas Kalimantan Barat plus Sarawak dan Brunei Darussalam insyaallah. Masya Allah. Selama 47 hari. 47 hari. Ya. Itu apa kira-kira Tok Ya programnya? Misinya Masehi, Masehi. Masjid Sehat Indonesia. Masjid Sehat Indonesia. Mudah-mudahan sehat rohani dan juga sehat jasmani. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah Tok Ya, berbicara tentang masjid nih Tok Ya. Ini kan Tok Ya ini terkenalnya dengan sosok masjidnya ya. Bapak Masjid Indonesia bisa saya bilang. Masya Allah. Boleh cerita Tok Ya. Apa kira-kira yang menjadi semangat Tok Ya untuk ngurus masjid nih? Kadang kan orang-orang tuh biasanya ngapa ngurus masjid nggak ada masa depan dan lain-lain. Nah, boleh Tok Ya spill ke teman-teman semuanya. Sebenarnya kata-kata ngurus masjid itu kurang tepat. Ya. Karena kalau kita ngurusi masjid, Ya. masjidnya tidak pernah gemuk, kurang makan. Jadi yang benar tuh ya jadi pelayan Baitullah. Pelayan gitu. Baitullah. Nah, kalau disebut marbot mungkin banyak yang tidak mau itu kan. Nah, tapi pelayan dua tanah suci itu kan, itu melayani gitu. Sama dengan perintah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Allah perintahkan untuk melayani orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf di Masjidil Haram, di Baitullah gitu. Jadi spirit inilah yang kita pakai, bahwa masjid itu harus terbuka 24 jam. Jadi tidak boleh masjid ditutup, orang mau iktikaf 24 jam tidak bisa. Kan tidak mungkin dilarang tidur di sini. Orang yang iktikaf itu tidak mungkin dia bisa duduk terus 24 jam. Pasti lama-lama baring juga dia di situ. Tertidur dia di situ. Itu sunatullah, hak mata kita ada. Disitulah kita melayani tamu-tamu Allah, orang yang beriktikaf di masjid, dicarikan tempat yang bagus, kasihkan dia matras, kasihkan dia bantal, supaya dia bisa beribadah dengan khusyuk, bukan masjid dikunci gitu. Karena sejatinya masjid ini tempat yang paling diberkahi. Bahkan perspektifnya lebih dari itu, bahwa masjid ini adalah perusahaan terbaik di muka bumi. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak bikin pasar, tidak langsung bikin rumah istana, tidak langsung bikin sekretariat, tapi dibangunnya masjid dulu. Nah, dari masjid inilah beliau membangun peradaban, meskipun masjidnya itu sederhana, belum ada atap, tapi udah membangun satu komunitas yang luar biasa dahsyatnya, kaderisasi di situ, menempa mental para sahabat, sehingga militan. Sehingga hasilnya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi misi kerasulan Rasulullah itu kurang lebih 24 tahun, dari Mekah ke Madinah, itu memang menyampaikan Quran. Jadi Al-Quran ini merupakan mukjizat luar biasa Rasulullah. 23 tahun kurang lebih menyampaikan Quran, mulai dari Iqra sampai dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Jadi Al-Quran yang 30 juz, yang 6.236 ayat, ya, itu kalau kita ambil dua kata saja,
Iqra di Gua Hira, kemudian kata terakhir di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3, itu kan jatuh kata terakhirnya Madinah. Jadi kok kita gandingkan dua kata saja, itu dahsyat banget. Apa dia? Iqra Madinah. Jadi pelajari Madinah. Pelajari buah karya Rasulullah. Pelajari peninggalan Rasulullah. Apa itu? Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Merinding saya ni. Allah. Merinding. Hebatnya Quran tu dua kata yang dipasang. Udah keren. Tapi Allah buka rahasianya di Quran juga, Fussilat ayat 26. Itu yang wanti-wanti kita. Supaya kita tadabbur Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami, mengamalkan, mendakwahkan, menghafal. Apa peringatan Allah di Quran? Bahkan sebelum ini, Rasulullah tu waktu nyampaikan Quran udah ngeluh. Ya Rabbi, inna qaumi tahazu hazal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kenapa ya umatku ini kok menjadikan Quran ini diacuhkan gitu. Ini Quran lagi turun. Bagaimana sekarang? Dan itu terbukti memang ada warning dari Allah langsung. Di Fussilat ayat 26. Ini yang saya tadabburi betul-betul dalam 5 tahun terakhir ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi la'allakum taglibun. Jadi sengaja kita ini memang dibikin hiruk-pikuk, dibikin gontok-gontokan, berita hoak, sosial media, segala macam. Kita dibuai oleh permainan mereka. Sengaja dia bikin hiruk-pikuk, bikin kacau balau, bikin huru-hara, mecah konsentrasi kita. Udah tidak sempat lagi dengar Quran. Ya. Dengar ya tidak sempat, apalagi membaca, apalagi paham, apalagi ngamalkan berjamaah, apalagi kita mau mendakwahkan walaupun itu satu ayat, walaupun itu pahit, apalagi bisa menghafal sampai 30 juz. Jadi usia-usia kayak Toya gini ni udah tidak bisa lagi ngapal udah. Jadi apa yang kita tahu di Quran itu yang kita amalkan. Begitu kita amalkan jadi karya, itu pasti hafal. Jadi menyampaikan itu bukan hanya teori, tapi kita praktik dulu. Kita praktik dulu, baru jadi bukunya. Rasulullah ini nyampaikan Quran, itu udah di lauh mahfuz, sudah tercatat dah. Diturunkan sesuai dengan kondisinya Rasulullah, dan ini dijamin menjadi petunjuk sampai dengan yaumil akhir, sampai dengan hari kiamat. Al-Quran ini. Masya Allah. Akan relevan terus insya Allah. Masya Allah. Siap Toya, ini Nah. menarik Toya. Tapi sayangnya Toya kan informasi kayak gini nih nggak tersampaikan terkhusus untuk anak-anak muda Toya. Ya, Banyak anak-anak muda sekarang tuh kayak memandang masjid itu dalam tanda kutip ya, ya, ya tempat ibadah, Ya. belum suci. betul. Nah, sedangkan kita tahu nih kan Masjid Kapal Munzal ini kan terkenal nih dengan Ya. masjid anak mudanya. Betul. Nah, kira-kira dari Toya sebagai seorang ayah di Masjid Ya. Kapal ini kira-kira apa kisi-kisinya Toya? Jadi Bisa merangkul anak muda sebanyak. kalau Yang- ayah man itu dipanggil ayah man. Jadi ini ruang ayah. Kalau saya itu memang Toya. Jadi datuknya ayah. Jadi lebih tua lagi gitu. Oh. Karena saya selisih dengan Ustaz Lukman tuh kurang lebih 14 tahun. Ya. Beliau lahir 1984, saya lahir 1970. Jadi selisih 14 tahun. Nah, 84 itu saya udah hampir tamat SMA. Nah, beliau baru lahir. Nah, jadi pertama kali bikin masjid, saya pun tak nyangka juga Masjid Kapal Munzalan ini kok bisa beranak pinak seperti ini gitu. Jadi hanya lewat kata-kata memang doa. Jadi doanya itu dulu, Masjid Kapal Munzalan ini itu masjid idola kaula muda. Jadi memang sengaja memanggil mereka gitu. Jadi bikin suasana mereka tuh senang, nyaman dulu. Kemudian yang namanya Toya ini kan, apapun gagasan mereka, ya selalu direspon positif. Bahkan didorong. Kalaupun terjadi kesalahan, ya biasalah pelajaran kita sambil jalan. Jadi belajar membenarkan atau mengkoreksi apa segala macam, tidak langsung menjas mereka, tidak dikasih kesempatan lagi, bahkan dimarah. Enggak. Perbaikan sambil jalan. Ya. Nah, jadi mereka itu ada rasa betah dulu di masjid itu.
Jadi masjid idola kaula muda. Karena memang sekarang kalau mau bikin masjid itu dinamis harus berikan kepercayaan kepada anak muda. Seperti Rasulullah, 4 sahabatnya itu 2 sebaya, 2 anak muda. Jadi paling tidak tuh 50-50. Tapi alhamdulillah sekarang itu artinya yang paling tua di Munzalan itu hanya Tok Iya aja. Selain itu udah di bawah, kalau Tok Haji sekarang baru 41 atau 42. Ya 42. Jadi relatif memang diurus, dikelola, dilayani oleh anak-anak muda insya Allah. Masya Allah Tok ya. Nah, mantap ya. Saya mewakili anak muda nih ya. Sangat-sangat terinspirasi sekali hari ini dengar kata-kata pesan-pesan dari Tok Iya. Nah, Tok Ya, saya dengarkan Tok Ya tuh lagi menggaungkan namanya SDM ya. Ya. Sinergi Dakwah Dakwah Masajidallah. Masajidallah. Boleh di-spill Tok Ya atau dijelaskan? Ya, artinya kan SDM. Jadi sinergi dakwah masajidallah. Ada 3 kata di situ. Sinergi ini kan sebenarnya identik dengan keberjamahan. Ya. Jadi kita tidak bisa kerja sendiri. Rasulullah aja punya partner dengan 4 sahabat yang karakternya beda-beda. Dari segi usia, Abu Bakar dan Umar seusia dengan Rasulullah. Tapi Utsman dan Ali itu jauh di bawah. Dari selisih umur. Nah, kemudian karakter juga beda-beda. Kita udah tahu lah 4 sahabat pilihan ini yang akhirnya jadi Khulafaur Rasyidin kan. Nah, kita perlu bersinergi. Tidak bisa jalan sendiri. Kita harus bisa berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Nah, kemudian ini sinergi ini kita jadikan satu kegiatan yang menjadi profesi terbaik di muka bumi. Apa itu? Dakwah. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Fussilat juga, ya. Kenapa tadi itu yang kita dijauhkan dari Quran? Karena kita kurang mendakwahkan, ya kan? Padahal narasumbernya, referensinya itu udah cukup di Quran. Nah, da'a ilallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi siapakah yang lebih baik perkataannya kata Allah daripada orang-orang yang menyeru untuk kembali kepada Allah. Nah, profesi dai ini itu adalah tugas semua orang. Tak mesti orang yang khutbah di mimbar Jumat. Tak mesti orang yang ceramah di mimbar-mimbar pesantren ataupun di masjid. Tapi yang di lapangan, di masyarakat, siapapun bisa jadi dai. Termasuk abang-abang yang megang kamera nih. Ya, itu adalah dai. Karena dia bekerja sama. Abang sebagai presenternya, kemudian datangkan setiap tamu di sini podcast. Itu bercerita tentang inspirasi bagaimana dakwah itu dilakukan bersama-sama, berkolaborasi. Da'a ilallah. Dan tempat sebaik-baiknya mengajak orang untuk kembali kepada Allah sebelum dia wafat itu adalah masjid Allah. Masjid-masjid Allah. Tidak ada kurangnya lagi. Tidak akan mungkin seorang yang hidup di Indonesia tidak pernah nengok masjid. Karena masjid itu yang namanya masjid itu tidak kurang dari 800.000 di Indonesia. Belum ditambah surau, belum ditambah musola. Katakanlah mudah hitungnya 1 juta. Sedangkan penduduk Indonesia ini belum 300 juta. Jadi kalau senusantara ini hujan lebat, dibagi rata, penduduk Indonesia, non-muslim juga dimasukkan ke masjid, saya yakin tidak ada satu pun rambut orang Indonesia yang tinggal di Indonesia itu yang basah. Karena bisa ditampung di bawah kubah masjid, musola ataupun surau. Dibagi rata 300 juta. Padahal di Indonesia itu ada masjid negara, ada masjid nasional, ada masjid raya. Masjid raya Mujahidin tidak bisa nampung 10.000 dalam kubahnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi secara fisik, kita sebenarnya tidak perlu lagi membangun masjid baru. Tapi itulah
Masalahnya sekarang, ndak ada yang mau jadi ayah, ndak ada yang mau jadi to'yah. Egonya masih tinggi. Dia mau ngurus masjid itu sampai dia wafat. Tak mau ngasih kesempatan kepada anak muda untuk berkreasi. Padahal dunia sekarang ini nih, yang paling tahu adalah anak-anak muda ini. Dan Tok Ya ini udah praktek. Dan prakteknya pun belum lama. Baru kurang lebih 13 tahun. Masjid Kapal Munzalan, masjid kecil dalam gang, tiba-tiba bisa menjadi lasnas. Bisa mengumpulkan uang sampai 120 miliar setahun. Bagaimana kalau masjid-masjid yang lain bergerak juga seperti ini? Dahsyat banget. Makanya Tok Ya tu berani berdoa, minta sama Allah. Kalau bisa dari masjid inilah yang akan bayang utang negara ni. Amin, amin, amin. Dan ini logis. Faktor kali. Bayangkan kalau 100.000 saja yang masjid bisa bertumbuh seperti Masjid Kapal Munzalan, Masjid Ismu Yahya, Masjid Askop Milenial, Masjid Sultan An-Nasira, Masjid Sekolah Quran. Ya, masjid apa lagi? Masjid pergerakan kita, masjid apa namanya? Masjid Pemuda Indonesia, Masjid Sejuta Pemuda Indonesia bertumbuh seperti itu. Dahsyat. Dan ini baru kita mulai nih. Insya Allah ini untuk kita lihat 100 tahun ke depan. Atau bisa cepat 20 tahun kemudian pun udah bisa nampak hasilnya. Maka ini jadi doa. Ini bukan hanya sekedar bicara, tapi ini doa, minta sama Allah. Apalagi ini di tanah wakaf kita ngobrol nih. Ini wakaf hybrid. Wakaf hybrid nih. Jadi ini udah mulai ke sana nih pemikiran Tuan Haji dan kawan-kawan. Karena itu nanti akan bersinggungan yang dakwahnya itu kepada business owner. Jadi orang yang punya bisnis, punya banyak cabang, mungkin 3 cabangnya diwakafin. Semua hasilnya untuk biaya dakwah. Ini kan keren. Banyak pengusaha-pengusaha kita tuh yang tak ngerti tentang wakaf. Betul. Dia tahu wakafnya tuh tahunya pondok pesantren, masjid biasa, kemudian kuburan, makam. 3M ya, Tok ya. Nah, belum tahu wakaf khairi, belum tahu wakaf ahli, belum tahu wakaf mustarak. Nah, makanya awal-awal dulu Tok Ya dengan Tok Haji yang sekarang jadi Ayah Man, itu 4 kata kunci. Wakafnya produktif, masjidnya multifungsi, anak yatim dikasihi, penghafal Quran disayangi. Kemudian ditambah fisabilillah dibahagiakan. Masya Allah. Masjid tempatnya, subuh waktunya, Al-Quran ilmunya, Al-Quran kontennya. Masya Allah. Terbaik. MSQ. MSQ. Sederhana sekali. Masjid subuh. Dan begitu anak muda disuruh MSQ, wah ini sih tenang mudah nih katanya kan. Bikin bahagia dulu dia. Bikin karya, diapresiasi, betahlah dia. Disiapkan praza, disiapkan makan, betahlah. Setiap masjid ada dapur. Udah terbukti ya, Tok ya. Udah terbukti, ini bukan baru mau. Iya. Ini sudah terbukti. Kalau tidak percaya, silakan datang ke Ismu Yahya, silakan datang ke Masjid Askop Milenial, silakan datang ke Masjid Kapal Munzalan. Lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana masjid ini bertumbuh, bergerak, menggerakkan dan bertumbuh bersama. Gitu. Insya Allah. Tuh. Jangan jauh-jauh di Sintang inilah. Ada Masjid Kapal Munzalan Al-Husni. Bagaimana masjid yang dibangun di tengah hutan sekarang punya ruang podcast sehebat ini. Insya Allah. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Bukan kita hebat, Allah yang maha hebat. Allah. Masya Allah. Siap, Tok ya. Menarik, Tok ya, Masya Allah. Masya Allah. Makin panas ya, makin ke ujung nih. Masya Allah. Ngomong-ngomong ngurus masjid nih, Tok ya. Ini betul nggak sih, Tok ya, kalau mindset kan kadang orang-orang sekarang ini semangat bangun masjid itu bagaimana masjidnya besar, megah-megahan, sehingga rapat-rapat tuh ya hanya ngomongan gimana nih bangunan ini bisa lebih lebar ini. Itu gimana menurut Tok ya pemikiran yang seperti ini, Tok ya? Jadi mindset kita tuh harus sudah dirubah. Dirubah secepat-cepatnya gitu. Karena memang kita tidak tahu nih ajal akan menjemput nih. Usia udah 55 tahun. Jadi mesti harus menyampaikan ini bahwa ini adalah berita gembira. Bahwa masjid itu bukan perkara beton dan besi. Tapi bicara fungsi dan kontribusi.
Meskipun masjid kecil, tapi dia memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi masjid ini harus dijadikan tempat berkumpul manusia dan kita menjamin bahawa itu aman untuk kita bergerak. Karena memang Al-Quran memberikan inspirasi tentang itu. Allah bilang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 125, masabatan linnas wa amna. Jadi masjid itu tempat berkumpul manusia dan tempatnya aman. Dan dalam perspektif sirah nabawiyah, bagaimana ceritanya bumi Bakkah yang tandus itu bisa menjadi Makkah Al-Mukarramah. Apa yang dijadikan Allah rizkun karim kepada Siti Hajar sehingga orang jadi numpang nginap di situ, bertumbuh di situ, membuat perkampungan di situ. Akhirnya jadi ramai. Masihlah air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Tapi itu memang atas izin Allah. Karena Allah tu menggerakkan mulutnya Siti Hajar tu bukan moya, bukan di waktu dilihat air tu bukan nyebut air. Kalau Siti Hajar tu nyebut air, mungkin jadi sungai besar, bisa jadi lautan besar, tak jadi tu Masjidil Haram. Tapi Allah tuntun mulutnya Siti Hajar itu bilang zumi, zam-zam. Kumpul. Jadi bukan hanya airnya yang kumpul dalam sumur itu, tapi tempat berkumpul manusia. Masya Allah. Jadi jangan pernah ragu kita buat kegiatan sesuatu ya atas nama masjid, bukan atas nama pengurus, bukan atas nama takmir. Tapi betul-betul usaha ini adalah badan usaha milik masjid. Tidak ada saham Tok Haji di situ, tidak ada saham Tok Ya di situ. Betul-betul 100% punya masjid. Begitu masjid punya sumber penghasilan, punya margin, punya keuntungan, itulah yang dibagi kepada santri penerima amanah. Atas izin Allah, udah lebih 600 anak muda yang dikasih ihsan dari Masjid Kapal. Lebih 600. Lebih 600. Itu Pontianak atau se-Indonesia. seluruh Indonesia? Yang sekarang udah 24 kawasan wakaf produktif Masjid Kapal Munzalan se-Indonesia. Tapi gerakan infak beras itu menyentuh 146 kota se-Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Dan saya, Tok Haji, Tok Ya, Ayahman, belum semuanya sampai ke titik-titik itu. Makanya inilah yang saya manfaatkan Tok Ya dengan Masehi Masjid Sehat Indonesia ini, menyampaikan berita gembira, mengajak kepada masjid, mengajak kepada waktu terbaik di subuh, kemudian tadabbur Quran bersama Ustaz Rizki. Karena Ustaz Rizki ini masih muda, bahkan ukuran seperti anak saya sendiri gitu. Nah, jauh sekali usianya tu, bisa selisih 30 tahun lebih itu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Masya Allah, tak terasa nih Tok Ya, kita sudah memasuki penghujung. ya siap. Nih terakhir nih Tok Ya, buat pengurus atau mungkin anak-anak muda yang mudah mulai tergugah hatinya dengan masjid nih, yang mungkin masih bingung mau mulainya dari mana, kira-kira pesan sederhana yang kuat apa nih dari seorang Tok Ya, Ya. ayah masjid kita ini, Iya. untuk anak-anak muda, Iya. pengurus masjid yang Ya. ada di seluruh Indonesia? Ya. Monggo Tok Ya. Saya tidak pernah meragukan. Karena saya yakin Allah itu memberikan ilham, memberikan ilmunya kepada siapapun. Kepada umat manusia. Bukan hanya orang yang beriman. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun dikasih ilmu pengetahuan bahkan lebih canggih lagi dari kita. Masalahnya sekarang tinggal bagaimana mereka itu mau berkhidmat ke masjid. Artinya ilmu keduniaan mulai dari penitipan, kemudian kelompok bermain, kemudian sampai TKA, TKB istilahnya tu, sampai SD 6 tahun, ditambah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, S1, S2 lagi. Itu udah luar biasa dah ilmu keduniaan yang didapatnya di bangku sekolah, di bangku kuliah. Tapi keberkahan ilmu ini kalau ditempel ke masjid,
ya, apalagi perspektif kita, berikan kepada anak muda kepercayaan untuk dia berkreasi dengan ilmunya, dikasih kepercayaan oleh masjid, insya Allah akan menerjemahkan masjid sebagai perusahaan terbaik di muka bumi. Kasihkan dia kesempatan. Sayang orang tua udah berikan biaya pendidikan mulai dari penitipan tadi sampai sarjana ratusan juta, bahkan mungkin sampai ada yang nyentuh satu miliar. Katakan gitu. Sekali udah S1, S2, kerjanya di tempat orang lain, bahkan untuk istirahatnya itu tidak sempat dia makan dengan tenang, apalagi sholat dengan khusyuk. Ini kita perlu pertanyakan kepada masjid. Masjid ini perusahaan terbaik di muka bumi. Yakinlah bahwa masjid itu tempat dapat petunjuk. Fa'asa ulaika yakunu minal mutadin. Jadi kalau kita ngasihkan kesempatan kepada anak muda kita berkhidmat ke masjid, bolak-balik ke masjid dia, Allah kasih ilham, kasih ilmu bikin ini, ada kreasinya. Kreasinya bisa bermanfaat. Nanti masjid menghasilkan, masjid kasih ihsan. Insya Allah ihsan itu meskipun hanya 1 juta, 2 juta, tapi berkah. Keberkahan ini luar biasa. Karena Allah juga menyebutkan bahwa masjid itu tempat diberkahi. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Diberkahi sekelilingnya. Tapi ada ayat yang lebih hebat lagi. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah akan kasih orang yang mengabdi kepada masjid, berkhidmat kepada masjid, berkontribusi ke masjid, melakukan gerakan sesuatu, inovasi di masjid, itu rezekinya unlimited. Tanpa batas. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Makanya Tok Yani berani minta sama Allah, ya Allah kasihkan rezeki karim kepada sistem masjid Allah ini untuk membayar hutang negara ni. Amin. Meskipun hutang negara sekarang ni katakanlah dengan BUMN-nya, swastanya macam 24,000 triliun, itu kecil bagi Allah. Kalau Allah mau, ayo kita bergerak dari masjid. Ini bukan hanya sekedar ngomong doang, tapi nampak udah polanya. Tinggal minta Allah berikan hidayahnya, petunjuknya lagi. Kita tekan hati kita lebih sujud lagi, ya. Masjid Allah tu kan artinya kita nundukkan ego kita ni. Jangan mentang-mentang. Jadi kita naikkan skala. Kalau sekarang ini 120 miliar per tahun, bisa jadi udah 120 triliun nanti berapa tahun ke depan. Ya kan? Skalanya naik. Tapi itu tadi, dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Karena yang menggoda Adam itu masih ada nih iblisnya. Kok dikirimnya ke Sintang, apa ndak tepar semua gitu. Makanya dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Karena istighfar inilah yang membentengi kita, menjadi bemper kita gitu. Kan profesi terbaik da'a ilallah. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Nah, syukur terus tanpa henti, sabar terus sampai mati, gitu aja. Masya Allah. Pesan yang sangat kuat sekali dari sosok ayah kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi Tok ya, buat para pendengar. Doa mendoakan, jauh di mata dekat dalam doa. Khususnya anak-anak muda atau pengurus masjid dimanapun berada yang sedang nonton podcast Ruang Ayah ini. Mungkin ini Tok ya kita akhiri podcast ini. Terima kasih Tok ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Insyaallah. Perjalanannya selalu dimudahkan dan dilancarkan. Bersaudara sampai surga, istiqomah sampai jannah. Iya, bersaudara sampai surga. Istiqomah sampai jannah. Jangan bosan jadi orang baik. Sampai ketemu di Ruang Ayah berikutnya. Ruang Ayah selalu ada hikmah.